Halo guys, selamat datang di Akademi Film yang akan membahas berbagai macam genre film untuk menghibur kalian semua. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita film yang berjudul World War Z yang dirilis di tahun 2013. Film yang disutradarai oleh Mark Foster dan dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Gary. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang mantan anggota PBB yang mencari obat vaksin penangkal dari wabah penyakit zombie yang kini sudah merabak di seluruh dunia. Pengen tahu alur ceritanya seperti apa? Tak usah basa-basi lagi. Silakan duduk, siapkan snack, dan mari kita simak alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan keluarga yang menyambut pagi dengan penuh bahagia dan candaan. Seperti biasa, ayah yang bernama Gary sedang membuatkan sarapan pagi untuk kedua putrinya, yaitu Rachel dan Connie, serta istrinya yang bernama Karin. Setelah sarapan, mereka pun berencana untuk pergi ke suatu tempat. Scene beralih ketika di perjalanan mereka terjebak macet yang begitu panjang. Entah mengapa pagi ini di kota dipenuhi cukup banyak kendaraan. Gary pun menyalakan berita untuk mencari tahu. Dan terdengar ada sebuah berita mengatakan bahwa organisasi kesehatan telah melacak wabah jenis baru, yang awalnya terjadi di Taiwan, dan kini telah menyebar ke 12 negara. Lalu dari arah belakang ada motor polisi yang akan lewat, dan polisi tersebut menabrak spion mobil Gary hingga pecah. Kemudian Gary mencoba keluar dari mobil untuk mengambil spion mobilnya, sambil melihat kondisi sekitar. Tiba-tiba terjadi ledakan. Gary pun kembali masuk ke dalam mobil. Lalu ada seorang polisi menghampiri, dan inilah yang terjadi. Melihat hal itu, Gary pun segera tancap gas dan meninggalkan tempat tersebut. Namun, beberapa saat kemudian, mereka tertabrak dengan beberapa mobil lainnya. Lalu mereka pun keluar dari mobil, dan mereka memutuskan segera meninggalkan kota tersebut, karena kemungkinan besar seluruh kota sudah kacau dan tidak terkendali. Lalu terlihat beberapa orang yang berlarian itu bertingkah cukup aneh. Mereka saling menggigit dan menyerang orang-orang lain yang berada di sekitar, seperti yang terjadi pada om-om yang satu ini. Ia digigit dan dalam hitungan detik, ia berubah menjadi makhluk mengerikan. Dapat kita sebut zombie. Melihat hal itu, Gary dan keluarganya membawa kabur mobil yang terparkir di situ. Ketika di perjalanan, tiba-tiba Rachel mengalami sesak nafas. Ia memiliki riwayat penyakit asma. Namun sayangnya, tas Karen yang berisi inhaler tertinggal di mobil. Tiba-tiba Gary mendapat telepon dari temannya, Terry, yaitu salah satu orang penting dari organisasi PBB. Ia mengatakan bahwa setengah kota sudah terinfeksi virus zombie. Terry mengatakan akan segera mengirimkan helikopter untuk menjemput Gary pada keesokan hari. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari toko obat terdekat. Ketika hari mulai gelap, ia menemukan supermarket dan segera mencari obat serta stok makanan. Setelah mendapatkan obat, terdengar teriakan dari Connie, dan ada orang yang mencoba merampok Karen. Gary menghampirinya, tetapi pria tersebut malah menembak ke arah Gary. Dengan cepat, Gary menembak pria itu, dan berhasil melumpuhkannya. Mereka segera pergi dari tempat itu. Namun sayangnya, mobil mereka telah dicuri orang, dan dengan terpaksa mereka harus berjalan kaki mencari bangunan yang tinggi. Ketika di perjalanan, tiba-tiba para zombie berdatangan. Lalu mereka memutuskan untuk masuk ke salah satu gedung. Saat di dalam, ia bertemu keluarga yang bersembunyi di dalam kamar. Tanpa basa-basi, mereka segera masuk ke dalam sana. Di sana terdapat anak laki-laki bernama Tommy. Karena kedua orang tuanya tak dapat berbahasa Inggris, maka ia harus menerjemahkannya. Apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya untuk berkomunikasi dengan Gary juga dengan yang lainnya. Ketika Gary menyalakan radio, terdengar peringatan dari pemerintah bahwa virus zombie telah menyebar ke seluruh negara. Ketika selesai istirahat, Gary mengajak keluarga Tommy untuk pergi. Namun keluarga Tommy menolak untuk pergi dari tempat tersebut.
Gary pun mempersiapkan segalanya. Ia menggunakan buku sebagai alat pertahanan diri dari gigitan zombie. Lalu ia merekatkan sebuah pisau di senjatanya. Tak lama, mereka berempat segera pergi menuju atap gedung untuk menunggu helikopter yang akan menjemput mereka. Tak lama setelah itu, tiba-tiba di tempat lain, ketika Gary dan keluarganya akan menaiki tangga darurat, tiba-tiba mendengar ada keributan, kawanan zombie pun datang dan menghampiri mereka. Mereka terus berlari, namun Gary menyuruh Karen dan anak-anaknya untuk pergi dulu. Ia akan menahan beberapa zombie yang ada. Ketika Gary sudah kewalahan, tiba-tiba Tommy datang dan membantu Gary. Menyadari ada darah yang masuk ke mulut, Gary pun segera memuntahkannya. Lalu mereka berdua segera menyusul Karen dan anak-anaknya. Gary pergi ke tepi gedung sambil menghitung selama 12 detik, karena Gary takut akan berubah menjadi zombie. Namun beruntungnya ia tak menjadi zombie, karena ia tadi sempat memuntahkan darah yang masuk ke dalam mulutnya. Saat helikopter sudah datang, Gary menyuruh semuanya untuk bersiap-siap naik ke helikopter, dan ia pun mencoba menahan pintu tersebut. Lalu Gary berlari ke helikopter dibantu dengan tentara yang menembaki kawanan zombie. Saat semua sudah naik, mereka segera pergi dari tempat itu dan menembaki zombie yang loncat ke helikopter. Kemudian mereka pergi ke tempat aman, yaitu kapal induk yang ada di tengah laut. Di sana, Gary bertemu dengan Terry yang sudah cukup lama menunggu kedatangan Gary. Di sana, kita diperlihatkan tim analisis dari militer yang sedang berusaha mencari tahu asal-muasal penyebaran wabah virus ini. Lalu, kita diperkenalkan oleh seorang dokter spesialis ahli virus bernama Dr. Fishback. Mereka hendak mengirim Dr. Fishback ke Korea untuk mencari petunjuk di sebuah memo misterius yang tertulis kata zombie di dalamnya. Mereka berharap dengan mengetahui jenis virus itu, mereka dapat menemukan vaksin. Lalu diperlihat komandan pasukan AL meminta Gary untuk menemani Dr. Fishback. Karena dulunya Gary adalah seorang penyidik yang ahli ketika ia masih bertugas di PBB. Awalnya Gary menolak, namun Gary tetap dipaksa dengan jaminan keluarganya akan aman bila bersama mereka. Dan akhirnya Gary pun menyanggupinya. Kemudian Gary berpamitan pada anak dan istrinya, dan menyuruh Tommy untuk menjaga kedua anaknya. Lalu scan diperlihatkan ketika Dr. Fishback dan Gary beserta anggota militer pergi menggunakan pesawat. Lalu malamnya, mereka pun tiba di Korea. Dan ketika mereka turun, karena hal itu membuat Fishback panik, kemudian terpeleset sehingga tak sengaja menembak dirinya sendiri. Tentara yang ada di camp itu datang dan membawa mereka masuk ke dalam camp. Kapten Spike, pimpinan dari camp tentara, mengatakan bahwa tembakan senjata api tak bisa membunuh zombie, kecuali menembak tepat di kepala. Kemudian Gary menjelaskan alasan kedatangan mereka, serta mencari informasi di sana. Dan Spike mengatakan bahwa para zombie sangat tertarik dengan suara. Spike juga membawa mereka ke sebuah tempat yang berisi mayat yang sudah terbakar. Ia juga menceritakan awal dari penyebaran virus zombie tersebut, di mana tampak saat itu terlihat seorang dokter sedang memeriksa seorang tentara yang diikat karena memiliki penyakit yang aneh. Ketika dokter itu memeriksa, tiba-tiba orang tersebut bangun dan menyerang dokter tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa disitulah awal mula penyakit ini ditemukan, hingga akhirnya menyebar ke penjuru dunia. Kemudian Gary bertemu dengan seorang mantan polisi yang ditahan karena menjual senjata ilegal. Ia mengatakan bahwa Israel selamat karena mereka telah membangun dinding di Yerusalem. Dan pembangunan itu selesai tepat setelah virus itu menyebar. Orang itu mengatakan bahwa Gary harus menemui seseorang di Yerusalem bernama Jürgen Wambrun untuk mencari tahu asal mula virus itu. Lalu Gary memutuskan pergi ke Yerusalem, dan mereka bersiap-siap kembali ke pesawat menggunakan sepeda agar tidak menimbulkan suara, karena kawanan zombie tertarik terhadap suara. Lalu diperlihatkan ketika mereka sedang berada di perjalanan, tiba-tiba Karen menelpon dan membuat HP Gary berbunyi. Dan karena hal itu, para zombie pun berdatangan. Mereka segera mengayuh sepeda sekencang-kencangnya karena terlihat kawanan zombie mengejar mereka.
Lalu Spike datang membawa truk berisi bahan bakar pesawat dan membuka jalan mereka dengan cara menabraki kawanan zombie. Kemudian ia memasang selang bahan bakar ke pesawat itu. Gary sempat diserang zombie, namun ia berhasil diselamatkan Kapten Spike. Tetapi sayangnya, Spike tak menyadari ada zombie yang menggigit kakinya, sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Saat mereka akan lepas landas, selang bahan bakar masih tertancap, sehingga mas-mas ini harus merelakan dirinya untuk melepas selangnya. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun langsung meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Gary menelpon Karen dan mengatakan ia harus pergi ke Israel. Tiba-tiba terlihat ledakan dan teleponnya pun terputus, karena sinyalnya terganggu oleh ledakan bom itu. Cerita berlanjut ketika Gary telah sampai di Yerusalem. Ketika sampai, ia dikawal oleh beberapa tentara dan langsung menuju ke tempat Jurgen. Di sana Jurgen mengatakan bahwa sebelumnya mereka telah menguping sebuah pesan rahasia dari India. Pesan itu berisi bahwa India saat itu sedang melawan sebuah sosok tak mati. Dari informasi tersebut, akhirnya Israel memutuskan untuk membuat benteng pertahanan guna mengisolasi serta menyelamatkan warganya dari wabah virus ini. Dari pembicaraan mereka, Gary belum bisa mendapatkan informasi tentang pasien pertama dari virus itu dan bagaimana cara mengobatinya. Kemudian Gary dibawa oleh Jurgen untuk melihat tembok pelindung yang mereka buat. Lalu tak lama kemudian, orang-orang yang ada di sana menyanyikan sebuah lagu. Karena hal itu justru menarik perhatian kawanan zombie. Para zombie mengganas dan berhasil memanjat dinding itu. Para tentara mencoba menghentikan para zombie. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat. Karena tidak memerlukan waktu lama, orang-orang yang berada di sana telah menjadi zombie. Di tempat lain, Gary sedang dikawal tentara yang sedang perjalanan menuju ke tempat penjemputan helikopter. Tapi nampaknya perjalanan mereka tidak mulus karena kawanan zombie mulai berdatangan, bagai orang yang akan mengambil sembako. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan melawan para zombie di sana. Lalu Gary melihat ada seorang anak dan entah mengapa ia tidak digigit zombie. Ketika mereka berhasil meledakkan kawanan zombie-zombie, tiba-tiba ada salah satu zombie yang menggigit tangan tentara yang bernama Zeden. Dengan spontan, Gary memotong tangannya. Nampaknya hal itu berhasil menyelamatkannya. Ketika helikopter datang, mereka segera menuju ke sana. Tetapi tiba-tiba ada banyak zombie berdatangan, hingga akhirnya helikopter itu jatuh dan meledak. Lalu tak lama, Gary dan lainnya berhasil mencapai landasan pesawat. Tetapi sayangnya, pesawat Gary sudah lepas landas karena mengira Gary sudah meninggal. Lalu terlihat ada pesawat lain yang akan lepas landas, dan mereka pun menghentikan pesawat itu. Singkat cerita, mereka berhasil naik ke pesawat. Tapi entah mengapa, pilot malah membuang senjata milik Zeden. Tak menunggu waktu lama, mereka segera lepas landas, meninggalkan tempat itu. Lalu scan diperlihatkan ketika di dalam pesawat, Gary mencoba mengobati luka Zeden dan mengganti perbannya. Saat itulah, Gary teringat pada perkataan Dr. Fishback, dan ia menyadari bahwa kelemahan dari virus itu adalah virus itu sendiri. Artinya adalah, para zombie itu tidak akan menggigit orang-orang yang sudah mengidap penyakit mematikan. Gary pun meminta pada Terry untuk mencarikan lokasi fasilitas penelitian medis terdekat. Lalu ia memberikan teleponnya ke pilot, dan mereka pun mengarahkan pesawat ke tempat itu. Saat tante ini membuka toilet, tiba-tiba ia disambut oleh zombie yang langsung menyerang. Tak butuh waktu lama, hampir semua penumpang berubah menjadi zombie. Melihat kondisi yang semakin tak karuan, akhirnya Gary melemparkan sebuah granat hingga menyebabkan dinding pesawat terbuka lebar. Gary dan Zeden pun langsung kencangkan sabuk pengamannya. Sementara zombie-zombie yang terlempar menyebabkan mesin pesawat rusak hingga membuat pesawat itu terjatuh. Saat Gary sadar ia masih tersangkut di kursi, tetapi Zeden sudah menghilang, ternyata ada sebuah besi tertancap di perut Gary. Dan Gary pun secara hati-hati menjatuhkan diri ke tanah. Terlihat Zeden selamat dari kecelakaan itu. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka sampai di sebuah kota,
di mana di kota itu terdapat sebuah fasilitas medis milik Organisasi Kesehatan Dunia. Di tempat lain, Terry mengatakan bahwa pesawat yang ditumpangi Gary terjatuh, tetapi mereka masih menaruh harapan bahwa Gary berhasil selamat. Karena kapal itu mulai penuh dengan pengungsi, akhirnya Karen, Tommy, dan 2 anaknya dipindahkan ke sebuah pulau yang aman. Lalu diperlihatkan Gary yang tersadar setelah tertidur selama 3 hari. Terlihat beberapa dokter di sana nampak menaruh curiga pada Gary. Lalu Gary menyuruh dokter itu, bisa kita panggil Udin, untuk menelpon Terry, dan Terry menjelaskan semua pada dokter itu. Setelah mereka percaya pada Gary, ia meminta untuk mencarikan sebuah virus mematikan beserta vaksinnya. Gary mengatakan bahwa ia akan menggunakan virus itu untuk melawan para zombie. Para dokter awalnya tak percaya, karena zombie adalah mayat hidup yang tak bisa terinfeksi oleh virus lain. Tapi mereka percaya ketika Gary mengatakan bahwa virus itu digunakan untuk berkamuflase, sehingga dapat digunakan untuk menghindari para zombie. Namun sayangnya, semua virus itu disimpan di sebuah ruangan yang tempatnya berada di sisi lain dari bangunan yang mereka tempati sekarang. Dan tampak terdapat banyak sekali zombie. Mendengar hal itu, Gary mempersiapkan diri dan memutuskan untuk pergi mengambil virus tersebut. Zayden dan Udin mencoba membantu Gary. Lalu mereka pergi bersama menuju ke ruangan itu. Dengan perlahan namun pasti, mereka melewati zombie yang ada. Hingga akhirnya si Udin tak sengaja membuka pintu dan suaranya membuat para zombie yang ada di sana mulai berdatangan. Dengan terpaksa, Gary merelakan senjatanya untuk mengganjal pintu tersebut. Saat mereka sudah dekat ruangan virus itu, tiba-tiba ada zombie yang sedang mabuk di sana. Sayangnya, Udin yang sedang panik tak sengaja membenturkan senjatanya, sehingga para zombie mulai mengejar mereka. Gary pun menyuruh Zayden dan Udin untuk kembali. Sementara itu, Gary memancing para zombie menuju ke arah yang lain. Lalu Gary menuju ke sebuah ruangan dan berhasil melumpuhkan zombie yang mengejarnya. Namun tiba-tiba ada zombie yang berlari menuju ke arahnya. Ia berhasil memukul zombie itu dan berhasil menginjak kepalanya sampai muncrat. Di tempat lain, Zayden dan Udin berlari menghindari kawanan zombie. Hingga akhirnya mereka berhasil kembali dan menyegel zombie itu. Lalu Gary yang berada di tempat virus mendapat telepon dari dokter cantik ini, dan ia mengatakan sandi untuk membuka pintu ruangan itu. Setelah Gary berhasil memasuki ruangan itu, ia berhasil membawa semua botol yang ada di sana, karena ia tak tahu mana virus yang ia perlukan. Ketika ia akan kembali, tiba-tiba ada zombie menunggunya di luar. Lalu Gary menuliskan sebuah pesan yang mengatakan ia mencintai keluarganya. Lalu ia pun menyuntikkan salah satu virus ke tubuhnya. Setelah menunggu beberapa saat, Gary mencoba membuka pintu. Dan nampaknya rencana mereka berhasil. Ia pun membuat keributan dan berjalan dengan santai melewati para zombie. Ketika setelah disuntik vaksin, Gary kembali menemui keluarganya. Dan akhirnya umat manusia menggunakan virus yang sudah dimodifikasi untuk kelangsungan hidup mereka. Tak hanya itu, mereka berkamuflase untuk membasmi para zombie. Dan film pun selesai. Sekian dari saya untuk cerita film World War Z. Mohon maaf bila masih kurang bagus dalam penyampaiannya. Dan semoga kalian dapat terhibur dengan alur cerita film yang singkat ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan dukung terus agar channel saya dapat berkembang menjadi lebih baik. Serta beri saya kritik dan saran agar saya bisa membawakan dengan lebih baik. Sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.